Raden Saleh, anak Jawa atau anak Belanda? Raden Saleh adalah seorang bangsawan dan pelukis yang karena karya termasyurnya, penangkapan di Penogoro, digelari sebagai pahlawan proto-nasionalis Indonesia. Bertepatan dengan bulan puasa, Februari 1830, Diponegoro ditangkap dengan licik oleh Belanda. Bulan puasa yang suci menguatkan perasaan Diponegoro untuk menjauhi kekerasan dan memilih pasrah serta sabar menerima takdir. Kualitas penerimaan, ketenangan, dan keikhlasan yang dipancarkan Diponegoro itu justru tidak berhasil ditangkap dan dilukiskan oleh Raden Saleh dalam lukisannya Penangkapan Diponegoro. Apakah memang Raden Saleh sengaja menutup mata dan lebih menginginkan menghadirkan drama emosional dalam lukisannya dengan menggambarkan pahlawannya sebagai seorang pemberontak sejati dan gagah berani? Mengapa pula Raden Saleh mengaburkan kenyataan sejarah dengan merombak total keadaan emosional yang sesungguhnya terjadi? Mengapa ia pun memasukkan dirinya sampai 2 kali ke dalam rombongan pengikut Diponegoro? Raden Saleh membuat lukisan penangkapan Diponegoro terdorong meninggalnya Diponegoro pada 1855. Lukisan itu dapat dilihat sebagai cermin penghormatan besar Raden Saleh kepada Diponegoro, patron pribuminya. Kekaguman Raden Saleh kepada Diponegoro telah membangkitkan identitas azalinya sebagai anak Jawa. Kesadaran identitas sebagai Jawa membuat batinnya berperang sebab ia telah lama menjadi anak Belanda. Raden Saleh sebagai si anak Belanda harus menghadapi ia sebagai si anak Jawa, yang pelan-pelan mulai mengetuk kesadarannya tentang nasib sesama anak negerinya yang teraniaya dan terjajah. Tak ayal, ada yang bilang bahwa ketika lukisan penangkapan Diponegoro dipersembahkan Raden Saleh kepada Raja Belanda Willem III, sesungguhnya ia bukan tengah menabik hormat serta merendahkan diri sebagai anak Jawa, yang telah diangkat dan diberi kemuliaan oleh Raja Belanda lengkap dengan anugerah berbagai bintang penghargaan. Tetapi ia tengah melancarkan semacam aksi protes menghunus senjatanya orang kalah. Katakanlah pendapat itu tepat, tetapi Raden Saleh hanya sesaat menjadi si anak Jawa. Identitas Raden Saleh si anak Belanda kembali bahkan menguat. Identifikasinya sebagai si anak Belanda terutama terlihat betul ketika Raden Saleh berada di dalam situasi panas pada 1869 ketika terjadi peristiwa pemberontakan besar di Bekasi dan ia dituduh sebagai dalangnya. Saat itulah Raden Saleh dengan lantang menyatakan, "Sampai nafas terakhirku, sampai saya terbaring di tempat tidur kematianku, untuk menghadap kursi pengadilan, semboyan saya selalu, hormatilah Tuhan dan loyalitas, kepatuhan, serta rasa terima kasih kepada rajaku, pemerintah, dan bangsa Belanda."